Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di podcast Sistomat bersama gue Afal. Kita dalam podcast ini akan membahas fenomena sosial dengan secara kritis dan ilmiah. Nah, teman-teman, sebelumnya kita selalu membahas isu domestik ya, atau isu nasional. Nah, kali ini kita akan membahas isu internasional bersama Bung Aim. Apa kabar, Bung Aim? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Sama-sama, Bung. Bung Aim, di episode sebelumnya itu kan kita telah membahas berbagai fenomena sosial dari sektor pertanian, perkotaan, dan industrialisasi, semuanya secara kritis dan ilmiah. Nah, Bung Aim kan sebagai pengajar di Visipol UGM, utamanya di hubungan internasional. Nah, kita mau bahas soal Israel dan Palestina nih. Yang kemarin pada 7 Oktober, Israel secara terbuka melakukan serangan terhadap Palestina. Nah, Bung Aim bisa jelaskan nggak atau ceritakan sebenarnya asal-usul Israel kemudian berani menyerang Palestina itu seperti apa? Oke, ini isu yang berat sebetulnya. Tapi pertama bahwa mungkin saya mulai dari gambaran tentang skala besarnya serangan ini dan betapa gila bahwa kekerasan ini berlangsung di era hari ini. Kalau kita melihat misalnya beberapa data, setidaknya hingga saya kira sekitar bulan lalu saya coba cek, sudah lebih dari 60.000 orang meninggal. Sebagian besar adalah warga sipil dan anak-anak. Dan agak mencengangkan lagi adalah bahwa selama atau sejak 7 Oktober hingga hari ini, Israel telah menjatuhkan 85.000 ton bom ke Gaza. Gaza itu wilayah kecil yang padat penduduk. Luasnya lebih kecil daripada Sleman. Dan 85.000 ton bom itu lebih besar daripada seluruh bom yang dipakai selama Perang Dunia Kedua. Jadi saya ingin memberi gambaran tentang betapa besarnya dampak dari serangan, dari kekerasan ini yang tidak henti sejak 7 Oktober hingga hari ini. Nah, tapi isu pertama adalah yang perlu diadres, yang perlu didiskusikan adalah, saya kira media mainstream ya, baik di global maupun di nasional, seringkali membahas atau mendiskusikan isu tentang kekerasan Israel Palestina secara parsial. Misalnya ini periode 7 Oktober. Hal yang perlu dilihat adalah bahwa ini bukan perang yang berdiri sendiri. Anda tidak bisa melihat perang ini sejak 7 Oktober, tapi ini adalah perang yang terus berlangsung sebetulnya dengan tempo dan jeda yang berbeda-beda sejak 48, sejak Israel berdiri dan sejak warga Palestina itu terpinggirkan dari bumi tanah airnya. Baik, Bung. Artinya Israel itu begitu dahsyatnya mengerahkan tenaga untuk menghancurkan Gaza. Lantas, apa yang Bung maksud dengan ini perang ini tidak bisa dilihat secara sendiri-sendiri, tapi mungkin kita tarik mundur lagi, ada apa nih Bung sebenarnya? Ya, karena akar perang ini sebetulnya misalnya bisa dilihat ya, media-media mainstream melihat bahwa serangan ini dianggap sebagai justifikasi dari apa yang dilakukan oleh Hamas, kelompok kemerdekaan, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli oleh beberapa negara seperti Amerika, Australia, Israel tentu saja sebagai kelompok teroris. Ini dianggap sebagai pembalasan yang legitimate. Jadi selama ini saya kira isu besar bagaimana Israel berlindung dari serangan ini adalah dua wacana besar. Pertama, bahwa ini adalah self defense, bahwa ini adalah upaya untuk membela diri dari serangan yang dilakukan oleh Hamas. Nah, self defense sebenarnya kalau kita melihat dalam terma hukum internasional itu tidak pas dan tidak layak untuk dipakai oleh Israel sebagai argumen legal. Mengapa? Karena Gaza adalah occupied territory, wilayah yang diokupasi oleh Israel. Bahkan dalam UN Charter, dalam piagam PBB, negara yang melakukan okupasi itu punya serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi, dan rakyat itu punya hak untuk melawan.
tentu yang dilakukan oleh Hamas menggunakan kekerasan, tapi tentu saja dalam perlawanan terhadap occupation, terhadap penjajahan, kekerasan bukan satu-satunya cara. Jadi self defense itu tidak sah untuk dilakukan oleh Israel sebagai occupier. Yang kedua, wacana yang juga dominan adalah bahwa upaya yang serangan habis-habisan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza yang sekarang meluas ke wilayah-wilayah yang lain, ke sebagian area di Syria dan di Lebanon, itu dianggap sebagai upaya untuk memerangi terorisme. Hamas lahir tahun 87 sebagai upaya untuk melawan resistensi terhadap penjajahan Israel, dan secara hukum internasional menggunakan UN Charter melawan penjajahan adalah hak bagi semua orang. Baik, artinya ada 2 poin yang saya catat, Bu. Israel merasa berhak menyerang Palestina atau Gaza itu karena sebagai serangan balasan atas apa yang Hamas lakukan selama ini. Tapi Bung bilang tadi ya itu tidak sah karena sebenarnya teritori Gaza itu merupakan daerah penjajahannya Israel kayak gitu. Dan yang poin kedua adalah untuk memerangi terorisme yang menurut pandangan Israel. Nah, lantas kita bisa nggak mendalami satu-satu ini, Bung, soal self defense ini kenapa kemudian dianggap tidak sah? Pertama bahwa self defense tidak sah, saya kira sudah cukup jelas kalau kita menggunakan UN Charter dalam konteks terutama pembahasan tentang occupations. Namun ini menjadi language game ya, menjadi permainan bahasa yang dilakukan oleh Israel untuk menjustifikasi serangan. Setidaknya ada beberapa hal yang seringkali dipakai dalam tiap waktu gitu ya. Yang paling dominan tentu saja bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel adalah self defense. Self defense atas apa? Orang ketepel, lu pakai meriam, mengatakan meriam itu sebagai self defense terhadap anak kecil yang melakukan kekerasan dengan menggunakan ketepel misalnya, untuk ilustrasi yang singkat ya. Yang kedua tentang terorisme. Nah, ini menarik sebetulnya karena hingga hari ini sebetulnya diskusi tentang terorisme itu tidak ada konvensi internasional yang secara bulat mendefinisikan satu kelompok itu dinamakan sebagai terorisme. Nah, ini menarik. Di UN, di PBB, setidaknya ada dua gelombang perdebatan tentang upaya untuk mengadopsi konvensi tentang terorisme. Pertama itu tahun 72 setelah peristiwa Munich ya, Olimpiade Munich, ketika atlet Israel dibunuh di Jerman, di Munich. Nah, ini memicu gelombang untuk mendefinisikan terorisme. Nah, perdebatannya, proposal yang dilakukan oleh Israel, Inggris, dan Amerika itu banyak ditolak oleh negara-negara berkembang. Mengapa? Karena kalau terorisme didefinisikan, itu akan dipakai oleh negara-negara koloni, oleh negara-negara penjajah untuk menghabisi kelompok-kelompok dekolonisasi yang masih berlangsung di masa itu. Jadi masa itu saya kira masih relevan hingga hari ini. Ada jargon, your terrorist is my freedom fighter. Lu bilang kelompok tertentu teroris, bagi si kelompok tertentu mereka adalah freedom fighters. Dan Hamas persis berada dalam situasi seperti itu. Itu satu. Ya, gelombang yang kedua di PBB itu tahun pasca 11 September ya, 2001 juga terjadi perdebatan. Nah, di saat itu hampir negara sepakat untuk mendefinisikan terorisme, tapi terjadi perdebatan apakah yang difokuskan pada aspek perilakunya, terrorist act, atau pada root causesnya, sebab-sebab orang melakukan terorisme. Dan akhirnya kandas juga. Sehingga hasilnya adalah karena tidak ada konvensi internasional yang mengikat untuk mendefinisikan satu kelompok secara objektif ya, secara legal sebagai teroris,
itu negara-negara besar melakukan metode apa yang disebut sebagai legal extrapolation. Jadi dia memakai instrumen-instrumen internasional yang ada untuk mengelompokkan satu kelompok sebagai teroris. Sehingga Hamas dicap oleh teroris itu tidak ada basis legal konvensi internasional, tapi itu merupakan prerogatif atau upaya yang dilakukan oleh beberapa negara. Saat ini yang mengakui Hamas teroris ada Amerika, ada Inggris, Israel tentu saja, Kanada, Jepang, Australia, dan beberapa negara lain, yang itu atas dasar keputusan politik luar negeri mereka sendiri. Artinya memang untuk yang mengelompokkan suatu terorisme itu artinya kepentingan yang masing-masing. Kepentingan masing-masing. Yes. Itu kan kayak satu kubu itu ya, Bung. Yeah. Nah, Bung, kalau Bung jelaskan tadi itu kan secara logika itu sudah tidak masuk soal self defense-nya Israel ataupun pengelompokan teroris Hamas sebagai teroris kayak gitu. Nah, kenapa kemudian dunia ini, negara-negara lain itu seakan diam dengan apa yang dilakukan oleh Israel ini? Ini pertanyaan yang saya kira sangat penting ya. Saya kira isunya bukan hanya kenapa dunia international community, masyarakat internasional seakan tidak punya kapasitas, tidak bisa apa-apa. Tetapi juga kita menyaksikan ada bias juga bahwa untuk isu yang lain kenapa itu dilakukan sementara dalam isu Israel Palestina itu tidak berlangsung gitu. Jadi ada dua isu yang pertama adalah diam, isu yang kedua juga ada standar bias. Ketika itu berlangsung, kekerasan berlangsung di wilayah yang bukan proksi dari superpower, itu kemudian dilakukan intervensi internasional. Tapi ketika kekerasan itu berlangsung di proksi atau negara aliansi negara superpower, kemudian tidak ada intervensi dari komunitas internasional. Jadi dua isu. Nah, dalam konteks Israel Palestina, saya kira menarik untuk melihat konteks sejarah. Pertama bahwa saya kira momen paling penting adalah kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Arab Israel 1969. Itu momen yang saya kira sangat penting tentang bagaimana kawasan Timur Tengah melihat isu Israel Palestina. Sebelumnya ini dianggap sebagai isu kawasan. Ketika masa itu negara-negara Arab banyak dipimpin oleh orang-orang seperti Nasser ya, tentang yang disebut sebagai third worldism ya, orang-orang kayak Soekarno dan yang lain-lain yang semangatnya adalah anti occupation, anti penjajahan. Tahun berapa, Bang? 69 tadi ya, perang Israel. Arab ya. Israel. Nah, pasca kekalahan Arab itu juga menunjukkan kebangkrutan dari model-model politik Tedwadism. Gak ada lagi para pemimpin dunia yang menyuarakan tentang atau menganggap bahwa isu Israel Palestina itu sebagai isu kawasan, bahwa itu adalah isu melawan bahwa perjuangan untuk menyelesaikan isu Palestina dan Israel adalah perjuangan untuk melakukan occupation. Nah, pasca itu setelah kekalahan perang Arab itu, negara-negara Arab ya sama juga seperti negara-negara lain dalam konteks perang dunia 60-an terjadi di Indonesia, terjadi di Amerika Latin, mereka going back to their national issues. Mereka kembali ke isu-isu nasional, terutama isu-isu developmentalisme ekonomi, yang itu berlangsung dengan dua hal. Pertama adalah destructions of the left, penghancuran kelompok-kelompok kiri. Yang kedua adalah aliansi dengan Amerika. Dan sejak saat itu saya kira untuk beberapa negara, saya kira sudah dimulai sebelum itu, Amerika punya punya akar yang kuat ya dalam dalam urusan-urusan di Timur Tengah, baik dalam hal ekonomi, minyak misalnya, maupun dalam hal-hal isu keamanan. Nah, itu isu Israel Palestina itu relatif
terabaikan sebagai isu kawasan. Nah, memang setelah kebangkrutan isu third worldism itu, 69 negara-negara Muslim ini juga dipicu oleh apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mereka mendirikan organisasi namanya organisasi OKI, ya, organisasi dulu Konferensi Islam, sekarang namanya Organisasi Kerjasama Islam. Yang mengklaim sebagai organisasi yang merepresentasikan kepentingan umat Islam di dunia. Tapi di situ leadershipnya adalah Arab Saudi, yang kita tahu dalam proses di geopolitik di Timur Tengah adalah saat itu menjadi aliansi terkuat Amerika dan tentu saja punya hubungan yang sangat dekat dengan Israel. So, what can you expect? Apa yang bisa diharapkan dari organisasi seperti OKI dalam membawa isu-isu politik besar seperti Palestina. Yang ketiga adalah isu tentang PBB. Betapa tidak demokratisnya PBB, terutama di UN Security Council, di Dewan Keamanan PBB. Kita masih menggunakan sistem veto, yang itu adalah warisan negara, warisan dari sistem pasca Perang Dunia Kedua. Yang tentu saja kita tahu bahwa pemilik negara-negara veto adalah aliansi-aliansi, sebagian besar ya, adalah aliansi-aliansi utama Israel, terutama ada Amerika, ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris tentu saja ya, kecuali saya kira Rusia dan Cina. Nah, upaya untuk mereformasi PBB terutama di Dewan Keamanan saya kira menjadi sebuah keharusan, dan itu membuat banyak sekali inisiatif yang dilakukan untuk menghentikan serangan, untuk menghentikan kekerasan Israel di Palestina itu kandas karena veto. Anda bisa bayangkan negara di benua Afrika sekitar 54 negara itu tidak diwakili di Dewan Keamanan PBB. Negara sekitar 43 negara di Asia itu hanya diwakili oleh Cina di Dewan Keamanan PBB. Jadi betapa tidak representatifnya Dewan Keamanan PBB yang membuat upaya-upaya untuk mencari solusi perdamaian atau upaya untuk menghentikan kekerasan, bahkan itu tidak pernah jalan. Sejak 7 Oktober saya kira, saya tidak tahu ada berapa, mungkin sekitar 10-an inisiatif untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata, ceasefire, gencatan senjata tanpa syarat, yang agar memungkinkan bantuan itu bisa jalan. Anda bisa bayangkan, upaya resolusi hanya untuk gencatan senjata, bukan untuk menekan Israel, untuk just stop killing, untuk berhenti membunuh. Itu ada sekitar, saya lupa, Anda bisa cek, sekitar lebih dari 5 seingat saya, itu selalu kandas oleh sistem veto, terutama oleh Amerika. Baik. Artinya, Bung, ini sebenarnya ada satu tadi kalau kita lihat ke belakang, ternyata memang ada pengaruh dari pasca Perang Dingin juga ya, Bung, yang akhirnya terus kemudian sekarang mengarah ke Amerika sebagai negara pusat kapitalisme itu juga kepentingannya mengamankan minyak-minyak di Arab, kemudian pasca kalah itu kemudian akhirnya kepentingannya ya proksinya ke Amerika, termasuk diamankanlah di PBB itu sendiri, di mana semuanya ya tergantung negara superpower yang punya hak veto itu ya, Bu. Lalu sebenarnya apa, Bung, yang bisa kita lakukan nih untuk menyuarakan? Saya lihat kan juga sekarang Indonesia tidak senyaring dulu, apalagi pasca 65 atau pasca Perang Dingin dan sebagainya. Apa, Bung, yang bisa kita lakukan? Gini, sebelum kita bicara tentang apa yang perlu dan mesti dilakukan oleh negara seperti Indonesia, mungkin saya sedikit membahas tentang bagaimana peristiwa kekerasan, peristiwa serangan khususnya yang berlangsung sejak 7 Oktober ini berlangsung. Karena ini agak unik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sejak tahun 60-an saya kira kita melihat bagaimana isu Palestina Israel yang tadinya dianggap sebagai isu kawasan tidak lagi menjadi perhatian utama negara Arab. Negara Arab kemudian punya orientasi berbeda tentang tentang sikapnya terhadap Palestina dan Israel.
Nah, perang dalam situasi yang sekarang itu berlangsung dalam perubahan tata dunia yang saya kira sangat decisive, sangat menentukan, baik dalam hal keamanan maupun dalam hal ekonomi. Saya akan bahas satu persatu. Nah, dalam hal keamanan misalnya, Amerika sejak 45 ya, sejak selesai Perang Dunia Kedua menjadi superpower, dan terutama terlebih lagi setelah Perang Dingin selesai dengan bubarnya Uni Soviet, menjadi pemain tunggal, menjadi pemain kunci tunggal di Timur Tengah. Oke, dia mau melakukan apapun. Oke, nah, ada satu buku yang mungkin saya bisa rekomendasikan, bukunya Richard Little, judulnya American Orientalism, untuk melihat bagaimana cowboy Amerika melakukan apapun, whatever they want di Timur Tengah. Nah, sejak 2013 itu tidak bisa lagi. Ada beberapa peristiwa yang menarik bagaimana Amerika sebagai kekuatan superpower yang melakukan kebijakan politik luar negeri unilateralisme, kebijakan berdasarkan keputusannya dia sendiri, itu mentok. Jadi Global War on Terror sejak 11 September itu Amerika punya doktrin dalam politik luar negeri mereka yang disebut sebagai preemptive strike. Artinya Amerika dalam doktrin ini itu bisa menyerang kelompok yang dianggap sebagai musuh. Sebelumnya Anda hanya punya hak menyerang ketika Anda diserang oleh orang lain. Tapi dengan doktrin preemptive strike, Anda bisa melakukan serangan kepada negara yang dianggap bisa membahayakan kepentingan Anda. Itu yang dilakukan di Afghanistan, itu yang dilakukan di Irak, itu yang dilakukan di Libya, itu yang dilakukan di Syria. Nah, 2013 Amerika tidak bisa seenaknya sendiri, terutama dalam isu keamanan, dan Amerika berhadapan dengan dua front, namanya Rusia. Pertama, front di Timur Tengah, ketika Presiden Syria Bashar al-Assad itu mengundang Rusia untuk menjadi pihak yang membantu di pihak Syria dan membangun basis militer di Latakia. Itu intervensi Amerika stop. Dan pada waktu yang sama Amerika juga berhadapan dengan Rusia itu di Ukraina, bukan perang yang sekarang, tapi perang yang 2013 ketika Rusia mengambil Crimea. Jadi itu di level keamanan itu mentok. Jadi sekarang perang yang terjadi sekarang, Amerika tidak lagi menjadi single key player di Timur Tengah. Itu satu. Dalam hal ekonomi, Timur Tengah juga menarik karena tadi Anda bicara tentang ekspansi kapitalisme dan yang lain-lain. Sebelumnya kapitalisme berlangsung melalui kapitalisme negara, melalui minyak. Amerika bekerja sama dengan Arab Saudi membangun namanya perusahaan minyak Aramco, macam-macam. Pasca 2013 itu juga berubah. Jadi 2013 saya tidak tahu mitos apa di 2013, banyak hal mengubah, terutama karena China itu launching BRI, Belt and Road Initiative, yang salah satu koridornya adalah koridor di Timur Tengah, dan banyak sekali investasi yang dilakukan oleh China di Timur Tengah yang mengubah secara ekonomi negara-negara di Timur Tengah tidak lagi bergantung pada Amerika. Nah, baru pada tahun 2023 di G20 Summit, ya, di pertemuan tingkat tinggi G20 di India, Amerika bersama India, bersama Jepang, bersama beberapa negara aliansinya, mereka membangun namanya IMEC, India Middle East Corridor, untuk menyaingi BRI. Jadi isu kekerasan di Palestina sekarang mungkin agak sedikit berbeda. Dulu menjadi isu regional karena narasi ideologinya dalam dekolonisasi, ya, semangatnya. Sekarang isunya menjadi kontestasi geopolitik dan geoekonomi, dan ini yang saya kira akan punya dampak besar tentang bagaimana isu ini akan berubah ke depan. Tentu kita belum bisa memprediksi, tapi bahwa struktur besarnya baik dalam hal keamanan maupun dalam hal ekonomi berubah.
Baik, artinya yang tadinya Amerika benar-benar one key player, pemain di Timur Tengah, sekarang hadirlah Cina, hadirlah Rusia. Sedikit menanyakan, sebenarnya kepentingan Rusia dan Cina ini apa, Bung, untuk di Timur Tengah? Jelas lah ya, Cina dengan BRI sama juga seperti proyek BRI Cina di Afrika di beberapa koridor, ya melihat Timur Tengah sebagai area yang sangat strategis, terutama untuk untuk mengamankan akses minyak, tentu saja ya salah satu utamanya. Dan yang kedua adalah akses pasar, karena Timur Tengah adalah negara yang besar dalam konteks potensi pasar. Sementara Rusia tentu saja dalam hal keamanan ya, saya kira. Baik, mulai balik lagi ke perihal Palestina dan Israel. Lantas sebenarnya apa yang bisa kita lakukan satu sebagai negara Indonesia dengan berbagai kondisinya, kedua sebagai masyarakat biasa warga Indonesia, itu apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Artinya bahwa ya tentu setiap tindakan atau expected action gitu ya, tindakan yang diharapkan itu akan sangat tergantung pada cara kita melihat persoalan ya. Dan saya kira Israel ya belakangan sangat masif ya menggunakan sosial media instrumen apapun untuk memframing apa yang terjadi, kekerasan yang terjadi, pembunuhan yang tadi saya gambarkan di awal, sesuai dengan narasi yang mereka inginkan, bahwa mereka sedang melawan terorisme, bahwa ini adalah upaya mereka untuk melakukan pembelaan diri dan yang lain-lain. Nah, di atas itu semua, saya kira problem terbesar yang dihadapi di sana, dan saya kira pemerintah Indonesia dari segi kebijakan pemerintah saya kira masih cukup firm di sana melihat isu ini sebagai problem penjajahan. Dan saya kira merupakan mandat konstitusi bagi kita, baik pemerintah maupun warga negara, untuk melawan segala upaya penjajahan yang terjadi di muka bumi. Itu satu. Saya kira itu bottom line yang penting untuk melihat isu Israel Palestina. Dan kita punya stand, punya posisi yang kuat di sana. Nah, ya belakangan muncul lah ya beberapa alternatif melihat isu ini, mungkin sporadik juga kalau boleh saya lihat, yang misalnya mencoba menggeser pendekatan tentang occupations ini ke pendekatan yang sifatnya lebih kulturalis. Seakan-akan kekerasan itu berlangsung karena adanya cultural gap yang memerlukan dialog. Apa yang diharapkan dialog dengan penjajah? Apa yang diharapkan dialog dengan sebuah negara ketika international community, even UN, even PBB, itu juga dibuat mandul untuk mengatasinya. Jadi ya meskipun tentu saya tidak menganggap bahwa dialog itu tidak berguna, tapi itu punya dua potensi problem. Pertama adalah melihat isu ini bukan sebagai isu politik, bukan sebagai isu penjajahan, tapi isu cultural. Karena kita perlu, misalnya ya jargonnya, kita perlu mempromosikan agama yang moderat misalnya ya, yang jadi tren misalnya. Itu akan menihilkan akar atau dimensi politik dari isu ini. Dan yang kedua, tentu ya itu bukan solusi yang pas untuk menghentikan kekerasan, dengan melihat ya tentu ini sangat kasuistik ya dalam situasi yang sekarang, yang bahkan ya PBB pun saya kira tidak bisa melakukan banyak hal. Ya upaya ini ya tentu bukan first option dalam upaya untuk menyelesaikan isu ini. Baik Bung Aim, mungkin terakhir saya mungkin ada sedikit ide gila atau bagaimana kalau Bung Aim tadi ceritakan, Indonesia memang punya mandat konstitusi seperti itu dan posisi kita sudah jelas sekarang. Tapi seperti Bung Aim sebutkan juga, ketika dibawa ke UN pun akhirnya mandul, nggak bisa melakukan apapun karena ada negara superpower dengan adik kuasanya kayak gitu. Lantas apakah
Bung Aim sepakat atau punya pandangan bahwasanya kita mungkin perlu tatanan global yang baru atau yang lebih baik? Ya, tentu yang dimaksud Indonesia, ya kalau kita melihat ya orang seperti Prabowo misalnya mungkin bisa mengatakan Menlu misalnya, saya kira dalam bahasa yang berbeda mengatakan apa kurangnya Indonesia untuk mendukung Palestina dalam forum-forum internasional. Yaitu pertanyaan yang sah, pernyataan yang sah tentu saja. Ya, tetapi isunya bukan soal Indonesia saya kira, karena ini harus dibangun melalui ekosistem yang besar untuk memberikan sanksi terhadap kekerasan yang berlangsung, yang seakan-akan itu berada di luar jangkauan dari hukum internasional. Jadi kita nggak punya leverage yang kuat di sana. Yang kedua agak menarik nih. Saya kira tahun lalu ada gosip juga bahwa saya kira di Jerusalem Post ada berita tentang bahwa Indonesia ini sebelum 7 Oktober Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang menandatangani Abraham Accord. Ini saya jelaskan sedikit tentang Abraham Accord. Abraham Accord itu proposal upaya perdamaian dalam klaimnya, proposal perdamaian yang diangkat atau yang diusulkan oleh Presiden Trump, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Biden, yang melihat bahwa akar kekerasan atau akar perang di Israel adalah karena Israel tidak diakui sebagai negara. Sehingga upaya yang mereka lakukan melalui Abraham Accord adalah dengan cara melobi negara-negara, terutama negara-negara Muslim, untuk melakukan normalisasi dan pengakuan kedaulatan terhadap Israel. Saat itu ada beberapa negara yang sudah melakukan, pertama Maroko, yang kedua Sudan, yang ketiga Uni Emirat Arab. Nah, baru 4, lalu kemudian ada gosip yang kemudian selanjutnya di Jerusalem Post adalah Indonesia dan Saudi Arabia. Nah, saya tidak tahu itu pembicaraan di balik isi, tapi Jerusalem Post juga tentu saja mungkin juga tidak seenaknya juga mengklaim seperti itu ya. Tapi poinnya adalah bahwa upaya itu gagal pasca 7 Oktober ya. Bahkan Arab Saudi pun saya kira meskipun sangat telat mengeluarkan pernyataan yang mengutuk lah dalam bahasa, tapi tidak sampai terlalu keras juga tentang apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi menarik Abraham Accord. Mengapa negara-negara Muslim yang tadi saya sebutkan itu menyetujui atau menerima Abraham Accord, itu juga ada deal-deal politik. Misalnya Maroko, Maroko menandatanganin itu dengan imbalan, dengan balasan Amerika tidak akan mengkritik apa yang dilakukan oleh Maroko yang mengokupasi wilayah di Sub-Sahara. Sudan, jauh banget Sudan menyetujui Abraham Accord dengan imbalan Sudan tidak lagi dimasukkan oleh Amerika sebagai negara sponsor terorisme. Jadi dealnya itu sangat dan itu dipandang sebagai upaya untuk jalur damai yang klaimnya ya, yang saya kira menjadi berantakan pasca 7 Oktober. Tapi yang beberapa perkembangan penting ya, selain tadi perkembangan geopolitik yang saya sampaikan yang mungkin ke depan akan mengubah lanskap konflik ini, artinya konflik ini akan menjadi isu regional, tapi tentu saja face-nya atau karakternya akan berbeda dengan tahun 60-an yang isunya dekolonisasi, ini lebih ke geopolitik dan geoekonomi. Satu hal yang saya kira sangat penting dari episode kekerasan ini, saya bilang episode karena ini tidak terisolasi dari rangkaian kekerasan yang lama, adalah bahwa munculnya wacana genosida. Ini mengubah banyak matriks. Ya. Mengapa? Pertama, saya kira tapi tolong dicek, tolong di cross check ya di data. Mungkin ini pertama kali negara yang diklaim melakukan genosida itu melalui keputusan hukum di International Court of Justice, yang artinya punya legitimasi yang cukup besar. Nah,
negara yang membawa isu genosida ke International Court of Justice adalah South Africa. Menarik, bukan negara Muslim, bukan negara seperti Indonesia, right? Yang di keputusannya itu ada dua hal yang saya kira sangat penting. Pertama, di poin ke-59 itu International Court of Justice mengatakan bahwa there is a plausible evidence bahwa ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa genosida sedang berlangsung. Oke. Dan poin yang kedua yang agak aneh adalah International Court of Justice itu tidak memerintahkan secara eksplisit ke Israel sebagai negara yang dianggap melakukan genosida untuk melakukan penghentian serangan atau ceasefire atau gencatan senjata, tapi di situ ada kalimat yang secara implisit sebetulnya adalah tuntutan untuk ceasefire, karena ada kalimat Israel harus melakukan segala tindakan untuk mencegah terjadinya genosida, artinya adalah penghentian kekerasan. Nah, ini dua poin keputusan dari International Court of Justice yang memicu banyak hal. Pertama, respon negara-negara superpower. Jerman. Anda bayangkan Jerman. Jerman menolak ini dan mendukung Israel dan menolak hasil keputusan dari International Court of Justice. Jerman yang punya sejarah tentang genosida, they support untuk melakukan negara yang melakukan genocide. Dan ini menarik. Mengapa? Karena Jerman itu Israel itu membeli senjata 30%-nya itu dari Jerman, isinya senjata. Ini yang membuat publik di Jerman sangat marah terhadap keputusan ini. Yang kedua, ya Amerika tentu kita tahu lah posisinya kan, Prancis juga. Yang kedua dari bergesernya matrik dari yang tadi self defense dan terorisme sekarang ke genosida, selain kita melihat wajah borok besar dari negara-negara besar yang komplisit terhadap genosida ini dengan penjualan senjata macam-macam, itu adalah munculnya gerakan anak muda, gerakan anti perang, gerakan sosial yang sangat masif. Itu bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, bukan di Pakistan, negara-negara yang mayoritas Islam, tapi di Amerika, di Inggris, di Jerman, di negara-negara yang kita tahu negaranya bukan rakyatnya, negaranya adalah negara-negara yang pendukung berat fans berat, pendukung berat oleh Israel. Dan ini tuntutannya sangat menarik kalau kita lihat misalnya fenomena camping kampus campus encampment di Amerika yang sangat populer saya kira di awal tahun ini. Narasi mereka ya termasuk juga banyak pejabat Kemenlu Amerika yang mengundurkan diri. Narasi genocide ini sangat penting karena narasinya bergeser, ya kita nggak mau sebagai negara yang responsibel terhadap proses genosida. Nah, proses yang di International Court of Justice memang agak rumit karena International Court of Justice dia memberi legal opinion tapi dia tidak bisa melakukan istilahnya penindakan prosekusi gitu ya atas kasus ini. Putusannya. Betul. Jadi yang dilakukan adalah kemudian, dan ini mekanisme di International Court of Justice, ketika dalam waktu 1 bulan Israel dinilai gagal untuk mengambil tindakan yang dimandatkan oleh keputusan International Court of Justice, yakni menghentikan serangan, dan itu jelas gagal karena sampai hari ini jalan, maka keputusannya untuk persekusinya itu diserahkan balik ke UN Security Council, ke Dewan Keamanan PBB, yang saat itu voting diveto oleh Amerika. Jadi 15 anggota tetap dan non tetap di PBB 13 setuju, Inggris abstain, luar biasa. Inggris abstain dan Amerika veto. Jadi kasarnya nggak, dari segi legal itu tidak membawa dampak yang cukup besar ya, menjadi basis legal untuk melakukan international intervention terhadap untuk pencegahan genosida. Dan ini saya kira
aib sejarah besar bagi lembaga seperti di UN. Itu satu. Tapi apa namanya di level masyarakat, wacana tentang genosida itu mengubah sangat besar kan, mengubah. Anda lihat misalnya Trump menang, salah satu faktornya adalah menghindari Hillary Clinton ya, menghindari siapa, Kamala Harris yang berjanji untuk melanjutkan kebijakan Biden terhadap dukungan yang ya disebut sebagai dukungan yang sangat kuat terhadap Israel, right? Nah, momen yang saya kira mungkin yang terakhir, saya kira perkembangan terakhir tanggal berapa ya, 21 November lalu, ya kan, ketika International Court of Justice itu mengeluarkan warrant tuh apa ya, kayak semacam cekal gitu ya, DPO terhadap presiden Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya Gallant, dan juga kepada Hamas. Nah, ini momen menarik. Mengapa? Ada beberapa hal. Pertama, negara-negara sebagai pihak namanya Statuta Roma gitu ya, yang menjadi basis bagi pendirian International Court of Justice, tentu dengan adanya warrant ini, dengan adanya surat cekal ini, berkewajiban untuk menangkap Benjamin Netanyahu untuk pergi ke negara-negara tersebut, dan ada 124 negara. Ada 2 negara Eropa yang lucu ya, misalnya Hungaria, misalnya Viktor Orban, ya dia menolak untuk menangkap, bahkan dia dengan nada agak arogan, bahkan saya akan mengundang Netanyahu ke negeri kami. Prancis itu berargumen bahwa surat cekal yang dikeluarkan oleh ICC itu tidak valid. Mengapa? Karena Israel itu bukan negara pihak, artinya bukan negara yang menandatangani pendirian Statuta Roma. Tapi menarik karena ini tentang keabsahan warrant ini, karena sebelumnya ada jurisprudensi, ada presedens bahwa ICC itu mengeluarkan surat cekal terhadap Omar al-Bashir di Sudan, pemimpin Sudan, atas war crime yang ia lakukan di Sudan. Padahal, dan itu diterima. Padahal Sudan juga bukan penandatanganan dari Statuta Roma. Ini cerita tentang bias yang tadi saya sampaikan. Tapi dampak yang menarik, saya kira dampak yang cukup besar dari surat cekal ini, ya terlepas dari tadi kontroversi legalitasnya, adalah Israel itu kan tentu ada banyak partai politik di sana, tapi kita bisa kelompokkan yang radikal banget dan yang agak radikal. Gallant adalah kontender atau pesaingnya Netanyahu, karena dia dipecat oleh Netanyahu sebagai Menteri Pertahanan, dan dia masuk di parlemen, dan dia sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Netanyahu. Dan pendulum politik di Israel selalu bergeser dari yang radikal banget ke yang agak radikal. Kalau kita kalau kita simplifikasi, dari Netanyahu ke Gallant. Dengan adanya warrant ini, apapun yang terjadi di Israel akan tetap dipimpin oleh yang menurut International Court of Justice war criminal, penjahat perang. Jadi ini punya dampak yang sangat, ya meskipun aspek legalitas tadi saya sampaikan ada perdebatan tentang itu, tapi ini punya dampak politik terhadap internal juga di Israel, dan juga terhadap public presentations ya, presentasi publik Israel di dunia. Misalnya saya beri contoh misalnya di Index Freedom House. Ya, Freedom House Index yang memberi indeks membuat indeks negara-negara di dunia demokratis atau tidak demokratis. Mereka punya 3 kategori: free, partly free, dan not free. Kalau Anda lihat Israel itu kategorinya free, kategorinya demokratis. Meskipun di situ ada catatan kaki yang sangat panjang, karena Index Freedom House itu mengeluarkan occupied territory, Gaza itu nggak dimasukkan.
Dan ini sebetulnya secara metodologi sangat berpersoalan. Bagaimana Anda memisahkan bahwa negara Israel dipisahkan dari teritori, sementara kebijakan yang dilakukan di teritori itu adalah kebijakannya Israel. Satu. Terus yang kedua, kalau Israel kemudian dipimpin oleh Netanyahu atau Galan, Anda mau sebut demokratis. Negara yang dipimpin oleh yang menurut ICC itu adalah penjahat perang. That's the point. Ya. Baik Bung, berarti dengan berbagai shifting akhir-akhir ini benar-benar mengubah wajahnya Israel sebagai penjahat perang, apalagi udah diputuskan oleh ICC itu tersebut atau Pengadilan Internasional untuk Keadilan. Nah, Bung, kita sudah melihat secara lanskap global bahwasanya ada kepentingan A, kepentingan B yang terutama yang dulunya soal isu kawasan, soal penjajahan kemudian berubah menjadi geopolitik dan geoekonomi. Nah, Bung, aku minta closing statement dari Bung Aim soal kenapa kita tetap harus membela Palestina dan kenapa kita harus menentang Israel sebagai negara penjajah secara simpel. Well, saya kira ini isunya adalah terutama dalam konteks kita bangsa Indonesia ya. Pertama gini, mungkin dari ulasan-ulasan yang tadi saya sampaikan membaca serangan atau kekerasan yang dilakukan oleh Israel ini agak meskipun ini adalah episode perang yang panjang, tapi ini agak berbeda karena situasi global dan regional itu sedang berubah, dan saya bilang juga saya belum bisa memastikan juga ke depan akan seperti apa, termasuk efektivitas International Court of Justice surat cekal itu, karena ini menjadi tes besar apakah lembaga internasional gagal untuk menegakkan hukum lagi gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia tadi merujuk ke pertanyaan terakhir bahwa mungkin isunya pertama adalah bukan soal menyederhanakan isu ini sebagai konflik Israel-Palestina. Mengapa kita harus dukung Palestina? Mengapa kita harus melawan Israel? Tapi poin yang tidak bisa terbantahkan, dan saya kira itu adalah komitmen kebangsaan kita bersama dan yang diwujudkan dalam konstitusi kita. Posisi kita adalah menolak segala bentuk penjajahan, gitu ya. Kita menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi, dan apa yang dilakukan oleh Israel adalah bentuk penjajahan. Jadi bukan soal mendukung ini lalu kemudian menentang itu. Yang kita tolak adalah nature dari struktur yang menentukan, yang mempengaruhi segala policy, segala tindakan yang didasari atas kebijakan yang didasarkan pada kebijakan tentang penjajahan. Itu poin yang kita tolak dan tidak ada harga tawar. Saya kira di sini saya bisa mengatakan harga matinya pas. Baik, Bung Aim, terima kasih banyak. Thank you so much for your time. Sampai ketemu lagi, Bung Aim. Mungkin kita bisa bahas soal internasional lainnya nanti. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di episode lainnya.